Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu absen dulu ya. Alia, Anggun, Anita, Apriani, Ariel, Ayu, Chelsea, Jenny, Cinta, Denny, Dewi, Dimas, Erina, Faiz, Ilmita, Clara, Emriski Alif, Sakti, Nurhaliza, Fikri, Izin, Popi, Rahmawati, Randes, Revi, Rianti, Rivaldo, Salsabila, Selvi, Sylvia, hadir, Tiara, Wisnu, Yoga, Yopita. Gimana kabarnya, sehat? Sudah siap mulai belajarnya hari ini? Siap? Semangat? Kenapa harus semangat? Kenapa harus semangat? Karena saya mau belajar. Mau belajar. Siapa itu? Dimas. Dimas mau belajar, Dimas? Ya, Bu. Ada yang ingat nggak materi kita hari ini tentang apa? Cerpen, Bu. Cerpen bab selanjutnya, bab yang sekarang. Berita. Siapa yang jawab berita tadi? Ada yang tahu apa itu berita? Kan itu materi minggu kemarin. Siapa yang tahu apa itu berita? Kita ada Siapa yang tahu apa itu berita? Secara singkat gitu. Atau keterangan yang bagaimana? Kejadian atau peristiwa. Nah, di bab yang sekarang yaitu kita di bab 2 menyuguhkan berita inovatif. Minggu kemarin kita sudah belajar yang materi yang B, minggu sekarang kita belajar materi yang C. Yang C itu adalah mengenal penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Ada yang tahu apa itu vlog? Ada yang tahu? Membuat konten. Oke, di mengenal penyajian teks berita dalam bentuk vlog itu ada kemajuan teknologi saat ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara yang cepat atau akurat. Nah, kemajuan teknologi juga membantu dalam menyajikan sebuah informasi atau berita dalam bentuk yang menarik, seperti dalam bentuk video vlog atau disebut dengan blogging. Video blogging ini lebih dikenal dengan vlog atau blog yang guna berupa tayangan video. Kalian pasti sering nonton video vlog kan? Di YouTube banyak, di TikTok juga. Nah, penyajian berita ini dalam bentuk vlog itu menjadi menarik. Karena apa? Karena pemirsanya dapat melihat dari sosial media. Dia dapat melihat langsung isi berita melalui penjelasan audio dan video, sehingga berita itu lebih mudah untuk dipahami oleh kalangan masyarakat.
media dibandingkan melihat di TV ya. Nah, dari video vlog itu juga dia memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri itu bisa memudahkan untuk kita mengenalinya dari video vlog tersebut. Berikut ibu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang pertama itu durasi vlog tidak terlalu panjang. Biasanya kurang lebih dari 30 menit. Tapi kalau di zaman sekarang karena sudah ada TikTok sama Instagram itu kan lebih nggak nyampe kan 30 menit. Jadi biasanya paling 5 menit, 10 menit itu udah cukup. Yang kedua itu ada memiliki sebuah tujuan untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, itu tadi karena dari video TikTok atau Instagram itu tadi kan kita bisa membagikan linknya di story-nya itu bisa, di tempat IG-nya juga bisa, atau di TikTok di caption-nya itu juga bisa. Nah, yang ketiga itu dibagikan secara online. Nah, secara online tadi itu video atau berita itu sering dibagikan di sosial media. Nah, itu maka dari itu misalnya melalui YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Tetapi kalau untuk sekarang yang lebih sering itu melalui YouTube, Facebook, sama TikTok. Nah, sementara itu di video blogging ini ia memiliki syarat-syarat tertentu yang tentunya dapat mengurangi penyampaian sebuah berita dengan secara yang baik. Nah, berikut ibu ada syarat-syarat video vlog tersebut. Yang pertama itu ada jenis penyajian vlog sesuai dengan tema. Nah, jadi kalian kalau membuat video vlog harus menentukan temanya terlebih dahulu. Kalau tidak menentukan tema, itu sudah pasti tidak bisa membuat video vlog karena video vlog itu temanya harus sesuai dan akurat. Yang kedua adalah pilihan gambar yang sesuai dengan tema. Nah, jadi di pilihan gambar ini misalnya video vlog itu tentang wisata. Nah, tentunya video yang akan ditayangkan gambarnya harus tentang wisata yang akan dibahas. Jangan kayak pemandangan, tapi misalnya pemandangan itu ditaruhnya gambar apa itu juga. Nah, yang ketiga itu adalah pilihan fakta yang sesuai dengan tema. Karena berita, tentunya kalian sudah tahu berita itu adalah informasi yang sesuai dengan fakta. Tapi memang zaman sekarang sudah ada sering berita hoax. Tapi kalau di dalam vlog berita biasanya sudah pasti fakta. Karena dia akan menyajikan video yang secara akurat. Nah, pilihan faktanya itu juga harus sesuai dengan tema yang tadi. Gambarnya juga harus sesuai, harus dengan fakta. Nah, yang keempat itu ada audio yang jelas dan jernih. Nah, seringkali orang membuat video vlog berita itu terkadang ada tidak menggunakan bantuan audio. Biasanya kalau orang membuat video berita itu dari handphonenya untuk merekam suara kembali, karena sering terjadi suaranya tidak jernih. Apalagi yang bikin video beritanya kayak di tempat wisata, karena itu kan ramai, jadi audionya sangat tidak jelas. Dari itu harus butuh audio yang bantuan. Yang kelima itu ada intonasi dan artikulasi naravlog yang jelas. Nah, sudah pasti di dalam video vlog berita itu ada yang menjadi seperti reporter. Nah, reporter itu kalian harus menggunakan intonasi yang jelas. A, I, O, E, O-nya itu harus jelas. Naravlognya juga harus jelas. Artikulasinya apalagi itu juga harus sangat jelas. Yang keenam itu ada penyajian berita sudah sesuai dengan strukturnya. Nah, dari kalian membuat video vlog berita itu, kalian harus tahu dulu di dalam berita itu apa saja strukturnya. Maka dari itu kalian baru bisa menentukan tema dan semuanya. Jadi strukturnya harus tepat. Nah, yang ketujuh itu ada penggunaan kalimat sesuai dengan bahasa baku atau standar. Nah, biasanya di berita itu selalu menggunakan bahasa baku. Tetapi bahasa baku itu biasanya digunakan untuk di berita yang di televisi. Karena yang penontonnya kan lebih memungkinkan sepertinya orang yang sudah
lansia ya umurnya. Nah, tapi kalau di video vlog berita ini lebih sering menggunakan bahasa yang standar. Kenapa dia standar? Karena video vlog berita ini biasanya yang tayangkan videonya itu adalah umur sekitar 20 tahun atau sampai 35 tahun. Maka dari itu mungkin bahasanya itu lebih gaul daripada bahasa yang di TV. Tapi tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak sopan, itu tidak boleh. Dia harus standar. Minimal dia harus wajib baku, tapi nggak apa-apa kalau dia secara yang standar. Bahasanya nggak terlalu berat. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Ada berapa tadi jenis-jenis dalam membuat video vlog berita? Ada berapa? 7. Ada yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan dari ke-7? Ada yang bisa? Siapa? Nur, boleh Nur? Ayo Nur. Satu, dari penyajian sesuai tema. Dua, pilihan gambar sesuai tema. Tiga, pilihan fakta yang sesuai dengan tema. Empat, audio yang durasinya jernih. Lima, iklan pada artikulasi secara jelas. Enam, penyajian berita tidak sesuai dengan strukturnya. Tujuh, penggunaan kalimat sesuai dengan bahasa baku atau standar. Ada yang belum paham dari yang dijelaskan kembali oleh Nur? Nah, sekarang Ibu Nona, siapa yang tahu ciri-cirinya? Kan tadi Ibu sudah ngasih tahu apa saja ciri-cirinya. Ada berapa ciri-cirinya? 3. Siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu kembali? Ada yang bisa ciri-ciri dari membuat video vlog berita? Nita, boleh Nita? Ciri-cirinya yaitu satu, durasi vlog tidak terlalu panjang, biasanya kurang dari 30 menit. Dua, memiliki tujuan untuk dibagikan kepada orang lain. Dan tiga, dibagikan secara online, misalnya melalui YouTube, Facebook, dan daily mode. Yang lain bagaimana? Sudah paham? Berarti kalau sudah paham, sudah siap kalau Ibu ngasih tugas video vlog berita? Sudah siap? Kira-kira video vlog berita apa yang kalian akan buat? Temanya apa kalau kalian buat? Wisata? Wisata yang ada di mana? Yang ada di Hujan Mas? Apa wisata yang ada di Hujan Mas? Yang lain ada yang mau? Bingsuban. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu ingin membagikan kelompok. Tapi sebelum Ibu membagikan kelompok, Ibu ingin membagikan link terlebih dahulu. Linknya nanti kalian tonton video tersebut. Jadi kalau kalian mau bikin video vlog, sesuaikan dengan video yang Ibu bagi. Karena di video yang itu sudah bagus. Nanti linknya. Nah, jadi tugasnya Ibu membagikan kelompok, nanti diskusi sama kelompoknya masing-masing untuk pilih tema tersebut. Kalian mau bikin tema apa untuk video vlog? Dan video vlognya dikumpulkan minggu depan. Yang bagikan kelompoknya Ibu aja. Ibu bagikan jadi 7 kelompok. Dengarkan ya. Kelompok 1, Mita, Nurhaliza, Rianti, Salsa, Silva. Sudah dicatat? Kelompok 2, Aprilia, Yopita, Popi, Ceni, Rahma. Kelompok 3, Yoga, Faiz, Rivaldo, Ariel, Dimas. Kelompok keempat, Cinta, Ajar, Selvi, Alia, Ambon. Kelompok 5, Revi, Anita, Ayu, Tiara, Clara. Kelompok 6, Alif, Fikri, Denny, Wisnu, Randes. Kelompok 7, Apriani, Dewi, Chelsea, Sylvia. Sudah dicatat?
Sudah tahu nama kelompoknya? Nah, sekarang ibu mau kalian duduk di perkelompoknya masing-masing. Sudah dulu, nanti ibu akan menjelaskan cara kerja. Di belakang saja. Duduk ke kelompoknya masing-masing. Yang lainnya, jangan Bu. Sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah. Nah, sekarang tugas kalian di kelompok tersebut cari tema sesuai dengan yang kalian mau buat. Kalau kalian tertarik di tema wisata, berarti kalian diskusikan sama teman kelompoknya wisata mana yang kalian akan buat. Nanti sampaikan sama ibu temanya apa, karena kalau buat videonya sekarang tidak memungkinkan. Jadi ibu mau temanya sudah ada dari sekarang, dan tentukan siapa yang menjadi kameramen dan siapa yang jadi editor. Karena editor sama kameramennya boleh nggak masuk di dalam video, karena tugasnya cukup berat. Tapi yang lain wajib nampak di video. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk membahas tema.
Yang lain lo ngerti? Cowok-cowoknya ngerti? Ngerti? Berarti kalau ulangan nanti bisa. Yang cowok yang cewek di sini ngerti? Berarti Ibu anggap kalian semua sudah mengerti pembelajaran kita hari ini. Ibu tunggu hasil videonya minggu depan. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin nanya? Kalau gitu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.